Ada di antara kita yang mengenal Hisham ibnu Ammar, salah seorang muridnya Imam Malik. Ketika beliau pertama kali mendatangi Imam Malik di kota Madinah, beliau bercerita, kata Hisham ibnu Ammar, ayahku menjual rumah yang ia miliki agar aku bisa melaksanakan ibadah haji dan agar aku bisa menuntut ilmu ke kota Madinah dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bayangkan hadirin, ayah Hisham ibnu Ammar rela menjual rumahnya agar anaknya bisa nuntut ilmu. Bagaimana dengan kita sekarang, seorang ayah yang mungkin perhitungan ketika kita mau memasukkan anak kita ke pondok? Kata Hisham ibnu Ammar, ayahku rela menjual rumah yang ia miliki agar aku bisa menuntut ilmu ke kota Madinah. Maka sesampainya di kota Madinah, kata Hisham ibnu Ammar, aku mendatangi Imam Malik untuk bertanya tentang beberapa permasalahan. Akan tetapi karena Hisham ibnu Ammar masih kecil, maka ditolak oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, pergilah main. Sekarang belum waktunya engkau nuntut ilmu, apalagi ilmu hadis. Belum waktunya, silahkan pergi. Tapi Hisham ibnu Ammar masih tetap kekeh. Saya datang ke sini untuk nuntut ilmu. Maka Imam Malik pun nggak mau, kamu masih kecil kok. Tetap saling ngeyel-ngeyelan. Lantas Imam Malik meminta Hisham ibnu Ammar dipukul sebagai ta'dib, mempelajari dan mengajarkan adab kepada Hisham ibnu Ammar. Dipukul 15 kali. Apa kata Hisham ibnu Ammar, hadirin? Wahai imam. Tentunya Hisham ibnu Ammar nangis. Kemudian Imam Malik berkata, apakah sakit? Kata Imam Malik kepada Hisham ibnu Ammar. Lantas Hisham ibnu Ammar dengan jawabannya, ia berkata, wahai Imam Malik, ayahku menjual rumahnya agar aku itu bisa nuntut ilmu, bukan agar aku dipukul. Maka ketika mendengar jawaban ini, Imam Malik pun kaget. Ini bukan jawaban anak kecil biasa. Kata Hisham ibnu Ammar, ayahku mengorbankan rumahnya agar aku bisa nuntut ilmu. Demi Allah, nanti pada saat hari kiamat, kalau Allah tanya kepadaku, aku akan jawab Imam Malik nggak mau ngasih ilmu hadis kepadaku. Lantas Imam Malik pun takut dan berkata kepada Hisham ibnu Ammar, wa ma kafaratu dzalik? Oke, apa kafarahnya? Apa tebusannya agar engkau ridho? Kata Hisham ibnu Ammar, engkau memukulku 15 kali, maka berikan aku 15 hadis. Berikan aku 15 hadis. Setelah selesai 15 hadis, kata Hisham ibnu Ammar yang pada saat itu masih kecil, hadirin, zidni fid darb, tambahkanlah pukulannya, tapi dengan syarat engkau nambahkan aku satu, di setiap satu pukulan satu hadis. Allahu Akbar. Bagaimana anak kecil yang sudah terdidik hidupnya agar bisa selalu menuntut ilmu. Ia nangis, Hisham ibnu Ammar itu nangis,
bukan karena masalah dunia, tapi Hisham ibnu Ammar nangis karena Imam Malik nggak mau ngasih ilmu kepada Hisham ibnu Ammar. Kita lihat bagaimana pengorbanan seorang ayah demi anaknya agar bisa menuntut ilmu. Maka dari cerita ini kita bisa mengambil faedah ataupun keuntungan, manfaat. Janganlah jadi bakhil untuk pendidikan agama anak-anak kita. Ini yang harus kita tiru hadirin. Sebagai seorang ayah, kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Ayahnya Hisham bin Ammar itu rela menjual rumah yang ia miliki agar Hisham bin Ammar bisa menuntut ilmu. Semoga kita pun bisa melakukan hal tersebut demi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun bisa belajar menuntut ilmu agama.